Assalamualaikum teman-teman, ketemu di Syihab dan Syihab. Saya sama Abi Kures, lagi di rumah Abi. Abiku? Alhamdulillah, gimana? Sehat? Sehat, Abi. Mau ngobrol-ngobrol karena lagi rame, Bi, di medsos. Seperti Apa biasa itu? kalau ada topik di medsos, nah pengen tanya ke Abi. Soal AIN, Abi, penyakit AIN. Jadi katanya kalau kita posting atau upload foto tentang barang kita, keluarga kita, itu nanti katanya bisa kena AIN, penyakit AIN. Jadi yang pertama dulu sampai. Kita mau luruskan, itu bukan penyakit. AIN itu bukan penyakit. AIN itu adalah pandangan mata atau pikiran yang menimpa orang lain oleh satu dan lain sebab. Kita bisa melihat sesuatu takjub, itu bisa berpengaruh pada sesuatu itu. Kita bisa berpikir iri hati pada seseorang, itu bisa berdampak buruk. AIN jadi pandangan mata, jadi apa yang kita lihat, apa yang dilihat, kemudian itu berkembang, berkembang maknanya sehingga bisa mencakup segala sesuatu yang terfikirkan secara fokus. Karena itu bagian dari AIN itu adalah iri hati. Iri hati itu tidak harus dilihat orangnya, tetapi iri hati itu ada, kita rasakan, ada yang demikian berpengaruh sehingga mengakibatkan mudarat buat orang lain. Itu sebabnya ada ayat Al-Quran yang memohon perlindungan Allah dari orang yang iri hati ketika dia melakukan iri hatinya. Jadi memang ada dampak. Jadi itu betul-betul sesuatu yang memang wajar, pernah dan bisa terjadi. Kalau dalam literatur agama terlalu banyak contoh-contohnya itu. Terlalu banyak. 2 orang sahabat Nabi mandi, terus salah seorang terkagum-kagum dengan badannya, dengan ininya. Pingsan yang dikagumi. Itu namanya kena AIN. Di sini pandangannya pandangan ketakjuban. Ada seorang. Tapi yang iri hati ya orang lain, tapi yang kena dampaknya kita yang diiri hati. Yang diiri hati kan itu sebabnya. Yang iri hati orang lain, kita yang kena dampaknya. Itu sebabnya kita bermohon, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri hasidin idza hasad. Pada saat orang itu iri hati, pada saatnya itu yang kita minta. Kalau orang iri hati tapi dia simpan di dalam hati, itu tidak punya pengaruh banyak terhadap kita. Tapi kalau sudah idza, pada saat dia melakukan itu kena. Sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat, AIN ini diakui atau tidak, disadari atau tidak, itu diterima. Kalau di Mesir, di negara Arab, kalau ada orang puji-puji seseorang, terus dia katakan imsikil khashab, pegang kayu, ya kan, itu penangkalnya. Kalau dalam agama penangkalnya itu, kalau itu pujian, ucapkanlah masya Allah, subhanallah. Kalau itu diduga celaan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau dan banyak doa-doa yang lain. Ini kalau di sini, kalau di Mesir pegang kayu, kalau di sini amit-amit, kentok-kentok. Itu kan bukti bahwa sebenarnya itu disadari bahwa itu ada. Walaupun kalau kita mau berbicara dari segi ilmiah, orang akan menolaknya. Tetapi alangkah banyaknya persoalan hakikat hidup ini yang belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Ibu yang anaknya jauh dari dia bisa merasakan kegelisahan anaknya yang tempat yang jauh itu. Ya, dari mana ini? Ada yang dinamai telepati, percakapan dari jarak jauh. Itu terjadi. Sayyidina Umar lihat pasukan terkepung, sedang khutbah di Madinah, pasukannya berada di Syam. Beliau berteriak dari atas mimbar di Madinah, ya Sariyal Jabal, wahai Sarya, berlindung ke gunung. Itu suaranya didengar oleh pasukan, naik ke gunung. Setelah kembali dari sana, bilang kami mendengar instruksi Umar. Ini apa ini? Otak manusia itu sangat besar dayanya. Yang baru kita gunakan barangkali
15-20%. Kita belum gunakan. Itu. Jadi ada daya fikir, ada daya kalbu, ada peranan hati. Kalau orang dan ain itu juga masuk ke situ. Kalaupun misalnya ada yang bilang wah ini secara ilmiah nggak terbukti, mana ada bukti-bukti kedokteran orang yang iri hati bisa membawa dampak pada yang dilihat. Tapi ini ada. Dan kalau dia belajar dengan baik, dia akan menemukan ilmuwan membahas hal-hal yang di luar apa yang selama ini dikenal. Ilmuwan di beberapa universitas di Amerika, di Eropa itu sudah mempelajari tentang telepati. Ya toh. Kalau kita baca Al-Quran dan ada yang berkata begini, kalau ada informasi agama yang Anda terima dan Anda tidak bisa menjangkaunya, percayalah selama Anda percaya agama, karena agama selalu ada memberikan informasi-informasi yang tidak terjangkau oleh nalar. Jadi kembali ke ain, cara penangkalnya supaya kita tidak terkena ain itu tadi. Jadi selalu mengucapkan doa, ayat-ayat Al-Quran yang bisa melindungi kita. Betul, jadi itu kita pagari diri kita. Memagarinya bisa sebelum datangnya. Disinilah ulama-ulama mengajarkan doa-doa. Ada wirdul latif pagi-pagi, ratibul haddad malam. Itu memagari kita. Ada lagi pada saat kita duga ada iri hati, pada saat kita duga ada ain, atau pada saat kita merasa waduh saya cantiknya nih ya, bisa kena mata sendiri. Kita sendiri bisa memberikan ain pada diri kita. Pada saat lagi kita lagi dandan lagi berasa cantik, atau lagi selfie kan anak-anak sekarang sering selfie merasa cakep, itu bisa kena ain ya. Bacalah masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, saya kelihatan indah nih, saya kelihatan cantik. Baca salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu semua penangkal yang ini tahu. Jadi merasakan kehadiran Allah dan kita berlindung kepada Allah dari segala yang buruk. Kalau yang udah kena ain, ada cara menyembuhkannya atau cara untuk keluar dari ain? Ya, doa juga. Karena ilmuwan belum mengetahui persis apa itu ain, sehingga dia tidak bisa melakukan upaya penangkalan karena dia tidak tahu. Agama memberi kita penangkalnya begini. Ada hal-hal yang diakui oleh ilmuwan psikolog yang boleh jadi orang tidak percaya. Kita ambil satu contoh, salah ucap itu benar atau tidak? Salah ucap itu, kata Freud, adalah gambaran dari keinginan Anda yang Anda pendam di dalam hati, terus salah ucap. Sayyidina Ali juga berkata begitu. Ini salah ucap, saya salah ngomong. Enggak, ada sesuatu di hatimu yang kamu. Ini manusia ini, kata ada ilmuwan peraih hadiah Nobel, Alexis Carrel, dia punya buku namanya Man the Unknown. Dia katakan banyak sekali pertanyaan para ahli tentang manusia yang belum terjawab. Man the Unknown. Manusia yang tidak makhluk tidak dikenal. Padahal dia dokter peraih hadiah Nobel. Bisa jadi ain ini itu salah satu yang belum diketahui oleh manusia. Tapi bukan berarti artinya apa kita memang tidak boleh menunjukkan kegembiraan atau menonjolkan apa yang bagus dari kita. Bagus. Seorang sahabat Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, saya ini senang pakai alas kaki yang bagus, baju yang bagus dan sebagainya. Apa itu tidak boleh? Dia bilang tidak. Tuhan suka seorang hamba itu menampakkan dampak anugerah Allah kepadanya. Pakailah pakaian yang bagus. Dan ditunjukkan, ditaruh di media sosial, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Asal disertai dengan kesyukuran. Itulah makna syukur. Syukur itu artinya menampakkan. Terlalu luas kalau kita mau bicara syukur, terlalu luas. Kita mengolah tanah, mencari apa yang di bawah tanah, itu syukur. Karena kita menampakkan.
Jadi maksudnya bukan berarti tidak boleh untuk tidak menunjukkan boleh, kegembiraan, menunjukkan keberhasilan, menunjukkan keindahan, asal dibarengi dengan kesadaran akan syukur. Kesadaran akan syukur. Itu di Quran bahkan man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadi. Siapa yang mau mengharamkan, menghalangi orang untuk menampakkan perhiasan yang diberikan Allah kepadanya? Jangan. Tapi jangan angkuh, kemudian cari tempatnya yang sesuai. Jangan pakai semua berliannya, jangan pakai semuanya. Kalau mau ziarah, mau hadir di tempat orang miskin, ya toh. Ini konteksnya kalau di media sosial bisa sekarang. Ya, jangan semuanya dipamerkan. Jangan di media semua sosial. Dipamerkan. Sewajarnya, secukupnya, dan dibarengi dengan rasa syukur. Ya, itu yang akan menghindari kita dari ain. Ain, betul. Dari ain. Oke, Abiku. Mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman soal ain ini. Kita ketemu lagi di Syihab dan Syihab berikutnya. Assalamualaikum.